Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang ini menurut saya sudah ada yang menyusupi terkait aksi demo pada tanggal 25 hingga tanggal 29 Agustus. Kita seringkali melihat aksi-aksi seperti ini, tetapi kali ini yang sangat wow sekali, sangat-sangat di luar dugaan, sangat-sangat di luar kendali pada waktu lalu. Padahal kalau kita lihat pertama kali ada aksi demo tanggal 25 itu berlangsung biasa-biasa saja. Tetapi pada saat lalu panas ketika ada driver ojol yang setidaknya ya itulah. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, gedung DPRD. Padahal gedung DPRD itu, gedung DPR itu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kalau gedung DPRD, DPR RI rusak, dibakar dan lain sebagainya, masyarakat pastinya juga tidak akan bisa menyampaikan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ya menurut saya seperti itu. Ini sangat aneh sekali, sangat aneh sekali. Dan betul apa kata Pak Prabowo ya, yaitu ketika ada gedung DPRD dibakar, ini sudah mengarah ke makar. Saya rasa masuk akal sekali, masuk akal sekali. Karena kalau gedung DPRD dibakar, pastinya juga tidak akan bisa anggota DPRD menyerap aspirasinya, rapat, membuat peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, dan akhirnya juga lumpuh. Kurang lebih seperti itu. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum penyusup yang setidaknya membuat chaos pada saat lalu itu menginginkan di pemerintahan Pak Prabowo itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat dari pesan yang tersirat oleh oknum-oknum yang setidaknya menunggangi hal tersebut, ya pasti ada oknum yang menunggangi. Kalau kita lihat dari masa aksi itu berlangsung secara damai kok, secara damai. Tetapi wow, entah itu tiba-tiba datang dari mana. Bahkan Pak Prabowo itu sudah mengetahui. Konon katanya ada sebuah truk yang sudah dipersiapkan dan bahkan di situ sudah dilengkapi dengan petasan, dan bahkan tidak sedikit anggota kepolisian yang terkena dampak dari ulah oknum-oknum tersebut, penyusup-penyusup tersebut. Bahkan juga ada yang terbakar dan lain sebagainya. Itu Pak Prabowo sudah mengetahui hal tersebut. Nah, saat ini masyarakat menanti-nanti kira-kira siapa yang bertanggung jawab semua ini. Pastinya dong, pasti terkait apa yang terjadi saat ini harus ada yang bertanggung jawab setidaknya ya. Siapa kira-kira penyusup atau yang menunggangi aksi pada tanggal 25 Agustus hingga tanggal 28 Agustus. Ya, masyarakat menanti-nanti. Supaya apa? Supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Penyusupnya dari mana? Yang menunggangi siapa? Oknum siapa? Dan lain sebagainya. Supaya clear dan juga jelas. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Hancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi
tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan sampai rakyat tidak berdosa korban. Iya, kita sangat menunggu sekali ya. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab semua ini ya. Bahkan tidak sedikit ya masyarakat yang menjadi korban dan bahkan juga aparat kepolisian yang menjadi korban. Ya, saya berharapnya sih bisa terungkap secara terang benderang siapa oknum, siapa yang menunggangi aksi demo pada saat lalu ya. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang ada beberapa hal yang kemarin disampaikan oleh Bapak Prabowo teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman ya pasti masyarakat berpihak kepada Bapak Prabowo yang masalah yang terjadi beberapa hari ini, yang demo terjadi di Jakarta dan di mana-mana teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini kalau kita melihat ini semua adalah berakibat dari DPR. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, ya mungkin saja ya DPR ini teman-teman tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Prabowo menjalankan tugas mereka. Kalau kita melihat teman-teman ya Bapak Prabowo saat ini dia sedih dan kesal campur aduk teman-teman. Dalam hal ini ya dia juga sedih ya kenapa rakyat bisa bergerak sampai turun lapangan teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini ya ini semua ya berakibat dari gaya, dari pembicaraan, ya dari joget-joget, semuanya ini dari DPR. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman banyak sekali yang mengatakan bahwa rakyat itu adalah sayang kepada Pak Prabowo. Nah, kita melihat teman-teman ya pasti rakyat tidak membiarkan bahwa Prabowo itu sendiri saja yang melawan orang-orang yang memang merusak negara ini, memang memiliki kekuasaan pribadi di negara ini, teman-teman. Nah, di sini kita melihat bagaimana komentar rakyat atau netizen Indonesia untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Disampaikan bahwa di sini betul banget Bapak Prabowo, betul banget Bapak Presiden, seluruh rakyat berada di pihak Bapak Prabowo. Kami rakyat gak mau seorang jenderal digantikan lulusan SMP. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau seandainya Pak Prabowo contohnya ya ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini tidak tidak cocok untuk jadi presiden, maka rakyat tidak setuju dalam hal itu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di sini disampaikan sedikit siapa yang berkuar-kuar jatuhkan Bapak Prabowo, gampang kok, yang tegas Pak, rakyat bersamamu kalau Bapak serius. Nah, dalam hal ini teman-teman dikatakan lagi ya ganti Kapolri, ganti Wapres, ini perbuatannya Pak Prabowo segera ambil sikap rakyat bahwa sudah tahu. Nah, sekarang rakyat sudah banyak yang pada paham di balik aksi yang ditunggu ya ingin menjatuhkan Bapak Prabowo, harus berani dan paham karena bara ulama meledak sekarang. Terima kasih yang terhormat Bapak Prabowo, kami rakyat mendukung sepenuhnya, sehat selalu NKRI. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana juga kesedihan, bagaimana juga kekesalan Bapak Prabowo dengan semua ini,
yang terjadi beberapa hari ini, demo, sehingga ada beberapa oknum DPR yang memang dihancurkan, ya, mau mendatangi rumah dan bahkan semua berkas-berkas di rumah semua mereka ambil. Nah, dalam hal ini teman-teman kita sudah tahu bagaimana kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo yang disampaikan bahwa semua hal-hal itu akan disesuaikan sesuai dengan kemauan rakyat, teman-teman. Nah, saat ini teman-teman kita tidak tahu ya bagaimana, ya, rakyat pasti mendukung Bapak Prabowo ada di pihak-pihak instansi negara, ya, pejabat negara yang bikin kasus-kasus nasional langsung diperiksa secara teliti, sebab ujung-ujungnya kepala negara yang kena imbasnya. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya banyak sekali ya orang-orang yang membuat kerusuhan di negara ini, teman-teman. Ya, baik itu koruptor dan sebagainya, teman-teman. Tingkah laku ini yang membuat masyarakat tidak maju-maju dan bahkan negara kita. Karena mereka itu hanya mementingkan diri mereka sendiri, hanya dengan keegoisan mereka sendiri, teman-teman. Nah, ayo Wapres, mana komentarnya untuk rakyat? Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau kita melihat ya bagaimana saat ini ya, walaupun banyak mengatakan juga pemakzulan Gibran dalam hal dibalik ini semua ya, tapi kita juga kurang tahu, teman-teman, ya, karena kenapa? Karena belum terang-terangan dalam permainan ini. Dikatakan lagi berani tak Pak Prabowo, jika yang korupsi geng Solo saya kira nggak akan berani. Nah, Jokowi juga ya sekeluarga itu yang ada di balik itu semua. Nah, apakah kira-kira ya geng Solo ada di dalam ini, teman-teman? Nah, punya ini ya berantas korupsi tapi tidak tahu caranya ya bagaimana datang Hartanto, ya, dikatakan Hasan Budi dari Nasdem, dan dikatakan lagi, teman-teman, dalam hal ini. Maka semua ini, teman-teman, kalau kita melihat bahwa bagaimana keadaan negara kita yang masih saat ini tidak baik-baik saja, banyak sekali masalah yang makin hari makin muncul dan makin besar, teman-teman. Nah, ini yang membuat kita semakin gelisah, teman-teman. Indonesia ini seperti apa ke depannya. Nah, ketika orang-orang yang korupsi ini, teman-teman, orang-orang yang memang dituntaskan semua itu, teman-teman, maka Indonesia jaya, Indonesia ya damai sejahtera, dan Indonesia kaya, teman-teman, kalau kita melihat. Nah, dalam hal ini, teman-teman, silakan memberikan tanggapan dan komentar Anda bagaimana menilai cuplikan video ini ya. Sampai ketemu di channel selanjutnya.